Halo sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus My Savior. Sahabatku yang terkasih, ya, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya, dan saya harap apa yang saya sampaikan, yang jelaskan bisa membantu kita untuk menambah pengetahuan dan menjadi sebuah pertimbangan bagi Anda untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Pada topik kali ini saya ingin membahas mengenai sebuah kiriman video dari follower untuk saya tanggapi, yaitu mengenai kebebasan beragama di sebuah negara. Ya. Apakah di Indonesia ada kebebasan beragama? Kita akui yes, ada kebebasan agama, tetapi masih belum sungguh-sungguh sesuai dengan amanat undang-undang yang ada. Itu harus dicamkan lebih dahulu, ya. Nah, sebelumnya mari kita lihat sebuah video ini. Ini jemaat sedang beribadah lah, seorang inilah ya, aparat begitu, polisi lah, Satpol PP datang untuk memberhentikan proses itu. Mereka sedang kebaktian di tenda ya, karena tidak ada tempat gereja di samping rumah pakai tenda, tapi dilarang. Gitu. Nah, sahabatku yang terkasih, ya, ini memang video sudah lama ya terjadi. Ya, ada juga sih yang baru-baru, yang lain yang di rumah sedang mengadakan kebaktian di rumah beberapa orang, kemudian dihentikan, datang Pak Haji segala macam, bawa kayu untuk menghentikannya gitu. Ada juga yang seperti itu ya. Tetapi ya, sesungguhnya sebenarnya kita harus lihat bagaimana sih amanat undang-undang ya mengenai hal itu ya. Apa yang undang-undang katakan? Ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi hukum dulu ya. Kita lihat dari segi hukum, undang-undang kita sebenarnya sudah tertulis dengan baik ya. Misalnya ya Undang-Undang Dasar 1945, UUD 1945 di pasal 28E ya. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan ya meninggalkannya serta berhak kembali. Ini lihat, udah ditulis dengan jelas itu, bebas beribadat. Nah, demikian juga ya di pasal 29 ayat 2 ya, negara menjamin kebebasan beragama dan seterusnya. Tetapi kenapa masih bisa terjadi ada hal-hal yang seperti ini gitu? Mengapa bisa terjadi? Nah, ini kan pasti ada sebuah inkonstitusional ya, pelanggaran terhadap undang-undang yang paling dasar ya. Hak asasi manusia yang paling dasar mereka langgar. Ini sebenarnya tidak benar kalau begitu. Apapun itu katanya, berdasarkan para tokoh masyarakat di sini bersepakat tidak boleh di sini. Pertanyaannya kenapa tidak boleh? Gitu loh. Kenapa? Apakah itu merugikan negara? Ada duit negara yang dikorup dari beribadah itu? Nah, adakah orang yang diintimidasi, yang merasa barangnya hilang, dicuri, atau apapun? Gitu. Atau adakah orang yang merasa imannya itu terganggu? Ini menjadi pertanyaan. Imannya terganggu gara-gara orang nyanyi, gara-gara orang berdoa. Kalau begitu, ya, komplain yang sama bisa dilakukan oleh pihak minoritas. Banyak kok orang beribadah pakai suara teriak-teriak, malahan blokade jalan, terganggu juga kepentingan umum. Nah, ini orang beribadah di rumahnya, pakai tenda karena ada tempat. Mengapa tidak boleh? Apa alasannya coba? Makanya ini negara sudah tidak ada masuk akal, ya. Sudah kacau ini penegakan hukumnya seperti ini.
Nah, kita lihat di dalam Alkitab, apakah orang Kristen itu boleh? Ya, misalnya saya tidak setuju dengan saksi Yehova, saya tidak setuju dengan Mormon, Kristen. Apakah saya boleh langsung pergi sana menyetop peribadatan mereka? Ya tidak boleh, itu hak mereka. Kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia itu diberi kebebasan, free will, untuk memilih taat kepada Tuhan atau melawan Tuhan. Tuhan saja yang maha kuasa ingin manusia menyembahnya dengan tulus ikhlas, bukan di bawah intimidasi, bukan di bawah sebuah pemaksaan kekuasaan yang berdaulat. Padahal Allah itu bisa aja mematikan orang. Tetapi dia ingin manusia menyembahnya dengan tulus, ikhlas, sukarela. Bukan karena sebuah intimidasi. Nah, disinilah luar biasa Allah yang maha kasih, maha kuasa, dan maha suci. Itu Tuhan Allah yang ada di dalam Alkitab. Konsepnya. Tidak ada diajarkan untuk pergi menjahati orang lain. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sama manusia. Kasih kepada Tuhan, urusan pribadi kita kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kasih kepada sesama, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Hormati orang tuamu, ibumu, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik orang lain, segala macam. Itu jelas dalam hukumnya. Lalu apa yang salah? Orang mau nyanyi di rumah, mau berdoa di rumah, apa yang salah? Coba. Kenapa orang karaoke di rumah tidak perlu izin? Kenapa orang nyanyi dangdutan di rumah teriak-teriak tidak ada izin, tidak masalah? Kenapa orang baca buku Alkitab bisa menjadi masalah? Ya. Saya ini pernah punya pengalaman seperti itu. Dulu ketika saya mengumpulkan anak-anak terlantar, anak-anak yang jualan kue di pinggir jalan, saya kumpulkan untuk ngajar mereka. Datang tokoh-tokoh masyarakat itu bilang, oh ini tidak boleh, tidak ada izin. Saya tanya, apa izinnya? Dia marah, mau bakar motor saya. Mau bakar, saya bilang, ya kalau mau bakar apa boleh buat, dia berurusan sama hukum. Nah, mau nyerang saya, mau pukul saya. Apakah itu menandakan orang yang beragama? Gitu. Yang beragama pakai akal sehat atau dari Tuhan yang maha kasih agamanya? Mengajarkan demikian. Di dalam Alkitab tidak demikian. Mari kita lihat di dalam Alkitab. Ya. Alkitab mengajarkan misalnya, Tuhan memisahkan antara hubungan agama dan negara. Matius pasal 22, ya, ayat yang ke-21. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Berikan kepada kaisar, bayar pajak, jangan takut. Ya. Apa yang wajib kamu taat kepada itu, taati. Taat kepada kaisar, taati. Lihat, Tuhan mengajarkan sebuah ketaatan kepada pemerintah, bukan melawan. Matius pasal 20. Ya, ayat 25. Juga mengajarkan. Ya. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antaramu, hendaklah yang menjadi pelayanmu. Tuhan mengajarkan bukan memerintah orang, menguasai orang dengan tangan besi, dengan kejahatan, lalim, pakai pedang, bunuh-bunuh semua orang yang tidak setuju, bunuh-bunuh semua orang yang tidak sealiran, seiman. Ini tidak benar, ini kejahatan. Tuhan mengajarkan kita jadi pelayan. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jelas. Moral yang diajarkan Tuhan begitu tinggi di antara semua agama apapun di dunia ini. Saya kasih tahu. Mengapa? Itulah yang menyebabkan saya masuk Kristen. Percaya kepada Yesus. Jesus my Savior. Karena Yesus mengajarkan moral yang paling tinggi. Tidak pernah mengajarkan suruh menjahati orang. Siapapun bebas memilih imannya. Kalau kita lihat lagi, ya, mengenai bagaimana respon tanggung jawab, ya, seorang warga negara kepada pemerintah. Paulus menuliskan dalam Roma pasal 13. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas diri.
Artinya bahwa semua orang Kristen harus taat pada pemerintah. Nah, selama ini orang Kristen itu taat pada pemerintah. Tapi yang salah itu di mananya? Pemerintahnya tidak adil melaksanakan kebaikan. Melaksanakan undang-undang kebebasan beragama. Ya, itu masalahnya. Ayat yang ketiga dikatakan, sebab jika seorang berbuat baik, tidak usah ia takut pada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Makanya kita sebagai orang Kristen, kita mengajar orang baik. Kita menginjil preman-preman, penjahat-penjahat, kita ajak supaya bertobat, penuh kasih, tinggalkan kejahatannya. Apa yang salah coba? Kita duduk kumpul bernyanyi, belajar firman Alkitab. Apa yang salah coba? Apakah ini jahat? Orang-orang yang berbuat jahat, yang nongkrong di pasar, yang malak-malakin orang, ya, kenapa itu tidak ditangkap? Tidak dilarang gitu. Orang yang beribadah itu menjadi sebuah larangan. Makanya ada sebuah error, ya, penguasa pada zaman ini. Sahabatku yang dikasihi dalam Tuhan, Alkitab jelas, ya, mengajarkan kepada kita. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Harusnya pemerintah menyandang pedang, artinya apa? Menghukum orang yang berbuat jahat. Ketika saya beribadah di rumah, berdoa, bernyanyi, lalu ada orang datang masuk rumah saya bawa pentungan, bawa kayu, mau menyetopin saya, mau bunuh saya, dengan dasar, oh tidak boleh kamu doa di sini, tidak boleh kamu ini di sini. Nah, itu pemerintah harus tangkap itu, hukum. Ya. Tidak percuma pemerintah menyandang pedang untuk menegakkan, ya, keadilan. Tapi hari ini kita lihat berbeda. Ya. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, orang Kristen itu adalah orang yang sudah begitu baik dan Alkitab memerintahkan untuk taat kepada pemerintah. Ya, Alkitab dengan jelas katanya. Itu jugalah sebabnya kamu membayar pajak, karena mereka mengurus hal itu adalah pelan-pelannya. Kita semua bayar pajak. Taat pemerintah. Lalu duit pajak itu digunakan untuk apa? Lalu digunakan untuk menindas gitu. Mengintimidasi orang beribadah. Bagaimana di otak para penguasa pemerintah hari ini? Sahabatku yang terkasih, ya. Dari satu sisi kita melihat bahwa kelaliman yang terjadi di pemerintah ini. Tapi dari satu sisi kita melihat bahwa agama yang baik menghasilkan umat yang berbuat baik kepada umat agama lain. Agama yang dari Tuhan, yang Maha Kasih, dia pasti akan menghasilkan umat yang mengasihi sesama. Yang tidak berbuat jahat kepada sesama. Justru penuh kasih. Ya. Saya mau katakan bahwa orang-orang Kristen, ya, adalah orang-orang yang taat firman-Nya, yang tidak menjahati orang lain. Tidak ada kepentingan sama sekali karena dia takut akan Tuhan yang akan menghukumnya. Maka berbuat baik. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, kalau hari ini di daerahmu ada terjadi intimidasi, engkau beribadah. Intimidasi engkau bergereja, berjemaat. Siarkan. Share videonya agar orang banyak melihatnya. Agar dunia internasional tahu bahwa di Indonesia ada terjadi demikian. Dan agar semua orang tahu bahwa agama Kristen mengajarkan kasih. Dia tidak pernah memaksa orang untuk ikut memeluk agama Kristen. Tetapi dengan tulus ikhlas, masing-masing orang yang punya akal sehat bisa berpikir mana yang benar dan mana yang salah. Mana agama yang baik dan mana agama yang tidak baik. Jika engkau harus menderita karena itu, ingatlah Tuhan Yesus sudah mengatakannya. Ya. Kita disuruh memikul salib. Adalah sebuah kasih karunia kalau kita menderita karena kebenaran. Karena nama Tuhan. Karena besar upah di surga menantikannya. Sahabatku dimanapun Anda berada, tetap semangat, tetap berjuang bagi kemuliaan nama Tuhan. Beritakan Injil, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.